Istri CEO saya bab 671-680. King Feng dan Alice tidak dapat bergerak di bawah kehadiran Albron yang kuat, mereka terjebak seperti burung pipit di dalam sangkar. Status Grandmaster. Kamu petarung level Grandmaster. Mata King Feng dipenuhi keterkejutan. Ia telah mendengar dari biksu tua bahwa petarung tingkat Grandmaster dapat memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Yang lain tidak akan bisa bergerak sedikit pun di wilayah kekuasaan ini. Kau hanya bisa kebal terhadap penindasan wilayah kekuasaan jika kau juga seorang petarung tingkat Grandmaster. Raja Serigala, apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau petarung setingkat raja? Dunia ini jauh lebih luas dari yang kau kira, ada petarung yang jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan, kata Albron sambil tersenyum tipis. Sebagai salah satu dari 3 kardinal yang hanya berada di bawah Paus, Albron sangat berkuasa. Namun, ia jarang bertindak. Ekspresi wajah King Feng sangat muram, ia tak bisa bergerak sedikitpun. Ia pikir ia bisa pergi setelah mengalahkan Ksatria Ilahi. Ia tak menyangka Albron akan mengingkari janjinya dan menghalangi mereka masuk. Tuan Albron, tolong lepaskan Raja Serigala, kata Catherine dengan sedih. Dialah yang membawa Raja Serigala ke sini. Dia pasti akan merasa sangat bersalah jika terjadi sesuatu padanya. Catherine, urusan ini bukan urusanmu. Minggir, kata Albron sambil melambaikan tangan. Ia tidak mendengarkan kata-kata Catherine. Albron mungkin akan mendengarkan jika pemimpin Divine Knight, Uranus, yang berbicara. Meskipun Catherine juga memiliki latar belakang yang kuat, Albron memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Raja Serigala, kalau kau setuju meninggalkan Alice di sini, aku bisa melepaskanmu, kata Albron sambil menatap King Feng dengan jijik. Seorang petarung tingkat surga bawah terlalu lemah di mata seorang petarung tingkat Grandmaster. Tubuhnya tak bisa digerakkan, tetapi ia masih bisa bicara. Ia berkata dengan dingin, jangan coba-coba mengambil Alice dariku kecuali aku mati. Raja Serigala, jangan salahkan aku atas tindakanku karena kau terus saja keras kepala, kata Albron sambil tersenyum dingin. Ia siap membunuh King Feng. Di ranah Grandmasternya, King Feng bagaikan ikan di atas talenan. Karena kelemahannya, ia hanya bisa dibunuh oleh orang lain. Albron meraih pedang panjangnya dan bersiap memenggal kepala King Feng. Pedang panjang itu panjangnya hampir 90 cm, warnanya hitam pekat dan dipenuhi ukiran rumit. Ukirannya adalah kata-kata takhta suci. Pedang panjang itu menebas udara ke arah kepala King Feng. Kepalanya hampir terpenggal kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba sebuah batu mendarat di pedang itu dan menjatuhkannya dari jalurnya. Siapa? Siapa di sana? Wajah Albron berubah, dan dia bertanya sambil menatap jendela. Albron adalah seorang petarung Grandmaster. Dia sangat kuat. Wajar saja, dia terkejut karena pedangnya terhempas. Terdengar suara hinaan dari luar jendela, Albron, kau petarung Grandmaster dan Kardinal Tahta Suci. Bagaimana mungkin kau menindas petarung tingkat surga bawah? Aku malu padamu. Lalu, seorang pria parubaya terbang masuk dari jendela. Ya, dia terbang ke jendela. Pria parubaya itu tampan. Alisnya tebal dan warna kulitnya kuning. Penampilannya khas Asia. Ia mengenakan pakaian Tiongkok kuno dan membawa pedang panjang di punggungnya, tampak seperti raja pedang yang tak tertandingi. Grandmaster lainnya. Ekspresi Albron berubah. Hanya Grandmaster tingkat atas yang bisa terbang di udara. Jelas, pria ini adalah petarung Grandmaster tingkat atas. Albron, lepaskan pemuda dan wanita ini, kata pendekar pedang itu dengan tenang. Membiarkannya pergi. Itu tidak mungkin, kata Albron sambil menggelengkan kepala. Dia kardinal, bagaimana mungkin dia diancam oleh siapapun? Kalau begitu, aku terpaksa menggunakan pedangku. Pendekar pedang parubaya itu mengerutkan kening sambil menghunus pedangnya. Pedang panjang itu panjangnya 3,5 kaki. Lebarnya 3 inci. Seluruh pedang berwarna merah menyala, dan terdapat ukiran api di badan pedang. Memotong. Pendekar pedang parubaya itu menghunus pedang dari sarungnya dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga menembus langit. Ia mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Albron. Albron tak berani gegabah. Ia pun menghunus pedang hitam panjangnya, cahaya hitam menyelimuti pedang itu. Ia lalu mengayunkannya ke arah pedang merah itu. Kedua pedang itu bertabrakan dengan suara dentuman. Pedang merah langsung menembus cahaya pedang hitam dan mendarat di tubuh pedang hitam dengan suara dentuman keras. Selip-selip-selip. Albron mundur 3 langkah sementara pendekar pedang setengah baya itu berdiri tak bergerak. Meskipun pendekar pedang setengah baya itu hanya menggunakan satu serangan, jelas bahwa Albron bukanlah tandingannya. Pedang api merah. Kau Raja Pedang Huaxia, Niu Sheng. Kardinal berkata dengan ekspresi terkejut. Saat bertabrakan, ia mengenali pedang itu dan sang master pedang. Ya, aku adalah Raja Pedang Huaxia, Wu Shuangni.
Itu tidak mungkin. 15 tahun yang lalu, Wu Shuangxie dan penakluk agung ketiga Li memasuki wilayah terlarang di Gunung Kunlun. Bagaimana kalian bisa keluar? Itu rahasia yang tak perlu kau ketahui, kata Wu Shuang ringan. Nada suaranya setenang sebelumnya. Sial, dia adalah Raja Pedang Huaxia. Ekspresi Albron menjadi gelap. 15 tahun yang lalu, Raja Pedang Huaxia dan sang penakluk master ketiga Li telah tiba di benua harimau dan mengalahkan semua petarung di benua harimau. Wu Xiaomi jelas merupakan petarung tingkat Grandmaster dan lebih kuat daripada Albron. Albron tahu bahwa kecuali Paus datang, ia tidak akan mampu mengalahkan Wu Xiaomi. Raja Pedang Huaxia adalah pendekar pedang terkuat di Huaxia. Ni Wushuang mengayunkan pedang merah menyalanya dan dengan mudah mengalahkan wilayah Albron. Lalu ia berkata kepada King Feng, ayo pergi. Mata King Feng dipenuhi keheranan. Meskipun dia tidak mengenal Wushuang Ni, dia pernah mendengar namanya. Kekuatan Wushuang Ni terlalu besar, dia menghancurkan wilayah Albron hanya dengan satu tebasan pedang. King Feng memegang tangan Alice dan berjalan keluar gereja bersama Wushuang Ni. Ekspresi Albron menggelap saat ia melihat sosok King Feng yang semakin menjauh. Ia ingin membunuh King Feng, tetapi ia tahu itu mustahil karena ada Ni di sini. Ia hanya bisa menyaksikannya membawa pergi King Feng dan Alice. Di luar gereja, King Feng menatap Ni Wusheng dengan aneh. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Kamu boleh bertanya apapun yang kamu punya, kata Wu Shuang Ni kepada King Feng. Suaranya tetap tenang, siapapun yang berbicara dengannya. Raja Pedang, apakah kau benar-benar datang dari distrik terlarang Gunung Kunlun? Apakah kau melihat ayahku, sang penakluk, Tuan ketiga Li, tanya King Feng dengan nada penuh harap. Hati Ni yang tak tertandingi tersentuh ketika mendengar kata-kata King Feng. Seperti dugaannya, pemuda itu adalah putra Tuan ketiga sang penakluk, Li. Ia telah membuat keputusan yang tepat dalam menyelamatkan King Feng. Bab 672. Reputasi yang berkembang pesat. 15 tahun yang lalu, aku memasuki distrik terlarang di Gunung Kunlun bersama ayahmu. Kami kehilangan jejak di distrik itu dan ayahmu menghilang. Bulan lalu, aku memasuki sebuah gua misterius. Ketika aku keluar, aku menyadari bahwa aku telah tiba di benua harimau, kata Ni. Ia tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya mengandung banyak informasi. Apakah Tuan ketiga sang penakluk, Li, telah menghilang? Gua misterius itu terhubung ke benua macan. King Feng segera menangkap informasi ini. Ia berkata, Yang Mulia Raja Pedang, bisakah kau membawaku ke wilayah terlarang Gunung Kunlun melalui gua misterius itu? Tidak, gua itu sangat misterius. Pintu masuknya mudah dipindahkan. Gua itu menghilang setelah aku keluar dari gua. Aku menghabiskan sebulan terakhir di benua macan untuk mencarinya, kata Wu Xiaomi sambil menggelengkan kepala. Secercah kekecewaan muncul di wajah King Feng ketika mendengar kata-kata Wu Xiaomi. Awalnya ia ingin menemukan ayahnya melalui gua misterius itu. Jelas, itu mustahil. King Feng, aku berteman dengan ayahmu. Kau tak perlu memanggilku Raja Pedang, panggil saja aku Paman Ni, kata Ni kepada King Feng. Tak tertandingi Ni dikenal sebagai Raja Pedang legendaris. Ia berteman baik dengan Li, guru ketiga sang penakluk. Karena Li, putra sang penakluk, adalah keponakan tak tertandingi Ni. Tak tertandingi Ni sangat menyukai keponakannya. Ya, Paman Ni. Saya khawatir akan berbahaya tinggal di benua macan karena saya telah membuat Albron marah. Saya ingin segera kembali ke Huaxia, kata King Feng. King Feng, jangan terburu-buru. Kau berada di puncak alam surga bawah saat ini. Kau pasti akan dikejar oleh tahta suci. Aku akan mengajarimu seperangkat teknik pedang agar kau bisa melindungi dirimu sendiri, kata Wu Shuang Ni. Secercah kebahagiaan muncul di mata King Feng ketika mendengar kata-kata Ni. Pria yang berdiri di depannya adalah Raja Pedang Huaxia. Ia adalah pendekar pedang nomor 1 di Huaxia dan petarung tingkat Grandmaster. Ilmu pedang yang bisa diajarkannya pasti sangat kuat. King Feng hanya mempelajari beberapa teknik, tetapi dia tidak tahu teknik senjata apapun. Teknik senjata adalah kekurangannya, jadi dia sangat gembira karena Wu Shuang Ni akan mengajarinya satu set keterampilan pedang. King Feng mengemudikan mobil dan membawa Ni dan Alice ke kebun anggur Bernard. Di sanalah mereka akan beristirahat. Pada saat yang sama, dunia kegelapan ramai dengan aktivitas. Dalam 2 hari terakhir, berita bahwa King Feng telah mengalahkan Raja Buaya dan Raja Taekwondo telah menyebar ke seluruh dunia. Reputasi King Feng meledak. Semua keluarga, kekuatan, dan petarung dunia kegelapan tercengang. Banyak orang tidak menghadiri arena pertempuran raja karena berbagai alasan. Hanya beberapa petarung yang pergi ke arena pertempuran. Misalnya, di Liga Raja Pedang Pulau Pasifik, hanya 1 dari 7 ahli pedang yang pergi ke arena pertempuran raja. Semua orang terkejut mendengar berita itu.
Meskipun King Feng adalah Raja Serigala dari benua serigala dan terkenal di dunia kegelapan, King Feng hanya dikenal di kalangan generasi muda. Para es dan King veteran sejati tidak terlalu mengagumi King Feng. Namun, mereka semua terkejut mendengar bahwa sang Raja Buaya veteran telah dikalahkan oleh King Feng. Mereka mulai mengevaluasi kembali kekuatan King Feng. Nama King Feng tidak hanya tersebar di kalangan generasi muda, namun juga terdengar oleh para petarung senior dan raja. Tentu saja, King Feng dibenci oleh keluarga Gator dari benua macan dan keluarga Taekwondo dari Korea karena ia mengalahkan petarung kuat dari keluarga mereka. Keluarga Gator dapat mengaktifkan garis keturunan Gator. Keluarga ini termasuk dalam 10 keluarga teratas di benua macan. Keluarga ini merupakan keluarga kuat yang merupakan anggota penting dari kekuatan terbesar benua macan. Liga Dewa Langit. Rumah besar keluarga buaya dibangun di samping rawa hutan di benua harimau. Di depan rumah besar itu terdapat rawa yang sangat luas tempat ratusan buaya hidup. Seorang tetua berambut putih duduk di atas seekor buaya. Ia dikelilingi ratusan buaya yang membungkuk hormat. Sulit untuk menentukan usia orang tua itu. Meskipun janggutnya putih, tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia sangat kuat. Jangan anggap remeh tetua ini. Dia adalah pemimpin keluarga Gator. Sobek. Dia dikenal sebagai Dewa Gator, dan salah satu dari 10 Dewa Liga Dewa Langit. Pemimpin, Raja Buaya dikalahkan oleh Raja Serigala. Apa yang harus kita lakukan? Seorang wanita cantik berkata dengan hormat sambil berlutut di hadapan tetua. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit buaya. Niat membunuh muncul di wajah Sobek. Ia berkata dengan dingin, Raja Serigala sedang mengejek kita dengan membunuh Raja Buaya. Beritahu seluruh keluarga buaya bahwa aku menginginkan kepala Raja Serigala. Baik, pemimpin, kata wanita cantik itu sambil membungkuk hormat. Orang lain mungkin sekarang tahu betapa kuatnya keluarga Gator, tetapi wanita cantik itu yakin bahwa keluarga Gator adalah keluarga super di benua macan. Jika mereka mengincar seseorang, orang itu akan segera mati. Pada saat yang sama, Korea, keluarga Taekwondo. Keluarga Park adalah keluarga nomor 1 di Korea dan memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat besar. Seorang tetua berdiri di puncak gunung. Ia langsung menghancurkan batu raksasa di gunung itu hingga berkeping-keping dengan kakinya. Kaki sang tetua 100 kali lebih kuat daripada batu. Di matanya, batu sama rapuhnya seperti telur. Namanya Ming Han Park. Ia adalah pemimpin keluarga Taekwondo dan seorang petarung senior. Bahkan sebelum King Feng lahir, ia sudah menjadi Raja Asia Tenggara sejak 30 tahun yang lalu. Ayah, saudara ketiga, Ji-Hon Park terbunuh di arena pertempuran oleh Raja Serigala, kata seorang pria parubaya dengan hormat. Ming Han Park dipenuhi amarah. Ji-Hon Park bukan hanya Raja Taekwondo, ia juga putra bungsu dan paling berbakat Ming Han Park. Ji-Hon Park adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi pemimpin keluarga Park berikutnya. Ming Han Park sangat marah karena putranya terbunuh. Raja Serigala, beraninya kau membunuh anakku. Kau mencari kematianmu sendiri. Sampaikan perintahku kepada keluargamu. Aku ingin kepala Raja Serigala, kata Ming Han Park dingin dengan niat membunuh. Baik, ayah, pria parubaya itu membungkuk sebelum berjalan pergi dan memulai persiapan untuk mengalahkan Raja Serigala. King Feng tidak tahu bahwa meskipun dia membunuh Gator King dan Ming Yuan Park, dia juga telah membuat marah Gator Family dan Park Family. Keluarga-keluarga ini semuanya kuat dan telah ada selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Mereka telah memulai balas dendam mereka pada King Feng. 30 menit kemudian, King Feng tiba di perkebunan anggur. Pada saat yang sama, ada beberapa pria mencurigakan berpakaian hitam di luar rumah bangsawan. Mereka semua adalah mata-mata yang dikirim oleh berbagai kekuatan benua harimau. Beberapa di antaranya adalah mata-mata keluarga Gator. Aku akan membunuh mata-mata ini, kata Wu Xiaomi sambil tersenyum dingin. Ia berjalan menuruni mobil dan menghampiri orang-orang berpakaian hitam itu. Dia hendak mengajari King Feng satu set ilmu pedang. Tentu saja, dia tidak ingin orang-orang ini melihatnya. Karena itu, dia harus membunuh mereka. Bab 673. Raja Pedang Huaxia. Puluhan mata-mata yang dikirim oleh berbagai kekuatan mencoba melarikan diri ketika melihat Ni, tetapi kecepatannya terlalu tinggi. Ia langsung berada di depan mereka. Wu Xiaomi mengayunkan pedang api merah di tangannya dan para mata-mata itu langsung terbunuh. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Mata-mata ini bagaikan semut lemah di hadapan sang ahli pedang. Mereka terlalu lemah. King Feng menyipitkan matanya. TL, celah kecil hehe. Oh tunggu, itu aku. Dia bahkan tidak melihat bahwa Niu Shuang menghunus pedangnya dan semua mata-mata terbunuh. Jika King Feng seorang mata-mata, dia juga tidak akan bisa membela diri dari Niu Shuang. Yang mulia Raja Serigala, Anda kembali,
kata Bernard dengan hormat saat ia membuka pintu perkebunan anggur. King Feng mengangguk dan memperkenalkan, ini Paman Ni, dia akan tinggal sementara bersamaku di perkebunan anggur. Petik 2. Bernard mengangguk dan membungkuk hormat kepada King Feng. Kemudian, ia menuntun mereka ke bagian dalam perkebunan anggur. King Feng mengikuti Ni Wusheng ke sebuah ruangan. Ni Wusheng lalu berkata, King Feng, apakah kamu sudah mempelajari teknik senjata? Paman Ni, aku belum pernah mempelajari teknik senjata apapun. Aku hanya mempelajari teknik napas gunung udang, jawab King Feng. Gurunya, Raja Iblis Tepi Angin, telah mengajarinya seni bela diri. Namun, ia hanya mengajarkan seni bela diri biasa, bukan seni bela diri sejati yang mengendalikan esensi vital seseorang. Tinju serigala darah milik King Feng berasal dari garis keturunan totem. Itu adalah jenis teknik bela diri yang kekuatannya akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Saat ini, kekuatan garis keturunannya masih terlalu lemah sehingga ia belum bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan tinju serigala darah. King Feng, aku akan mengajarimu teknik senjata tingkat Grandmaster sekarang. Namanya. Perhatikan baik-baik, kata Ni Wusheng sambil bersiap menunjukkan teknik itu kepada King Feng. Pedang adalah rajanya senjata. Teknik pedang adalah cara ampuh untuk menyerang lawan. Teknik senjata tingkat Grandmaster. Terdiri dari 4 jenis serangan. Ledakan api merah, panah api merah, gelombang api merah, dan bulan perak api merah. Ada 9 gerakan dasar dalam serangan pedang, mencongkel, mengarahkan, memotong, mengiris, menusuk, mengangkat, menghentikan, menangkis, dan menarik. Ni Wusheng pertama-tama menunjukkan 9 gerakan dasar kepada King Feng. Kemudian, ia mulai menunjukkan gerakan pedang. Untuk menguasai teknik pedang, fondasi yang kuat sangatlah penting. Serangan pertama adalah ledakan api merah. Ni Wusheng menusukkan pedangnya ke depan. Pedang itu bergerak dengan kilatan cahaya merah dan langsung meledakkan lubang besar di batu granit. Batu granit itu pun terbakar di tempat pedang itu bertabrakan. Serangan kedua, panah api merah, kata Ni Wusheng mengayunkan pedang dari atas. Pedang itu berubah menjadi panah merah yang melesat menembus jendela dan membuat lubang besar. Serangan ketiga, gelombang api merah, Ni Wusheng melesatkan busur di udara dan menciptakan gelombang merah. Gelombang merah itu menerangi seluruh ruangan. Serangan keempat, bulan perak berapi merah, Wu Shuangni menusukkan pedangnya ke depan dan menggambar bulan merah di udara yang membakar lubang besar di atap. Kekuatan Ni yang tak tertandingi sangat dahsyat, mengubah esensi vital tubuh menjadi serangan api yang dahsyat. Inikah kekuatan teknik bela diri yang sesungguhnya? Mulut King Feng ternganga lebar ketika melihat ruangan yang telah hancur. Ada lubang besar di tanah. Jendela-jendelanya meleleh dan atapnya hancur total. Sebagai Raja Serigala dari benua serigala, King Feng telah mengalahkan banyak petarung kuat di dunia kegelapan. Ia adalah petarung setingkat raja, tetapi ia belum pernah menyaksikan serangan sekuat itu. Pada saat ini, kekuatan tingkat Grandmaster dan teknik senjata akhirnya terungkap pada diri King Feng. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ni Wusheng berada di luar imajinasinya. King Feng, aku sudah menunjukkannya padamu. Cobalah berlatih, kata Wu Shuangni sambil tersenyum tipis sambil menyerahkan pedang itu kepada King Feng. Hah! King Feng menarik napas dalam-dalam dan mengambil pedangnya. Ia berdiri tegak dan berlatih 9 gerakan dasar dalam serangan pedang. 9 gerakan dasar pedang adalah mencongkel, mengarahkan, memotong, mengiris. King Feng adalah pembelajar yang cepat dan memiliki ingatan yang sangat baik. Ia mampu menghafal semua gerakan setelah 1 kali demonstrasi oleh Wu Shuangni. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia berlatih gerakan dasar, gerakannya sangat tepat. Pembelajar yang cepat, ingatannya luar biasa. Mata Wu Shuangni dipenuhi dengan tanda setuju ketika dia melihat bahwa King Feng mampu melakukan teknik dasar dengan sangat baik pada percobaan pertama. Seperti yang diharapkan dari putra sang penakluk, guru ketiga Li. King Feng baru memahami teknik-teknik tersebut setelah menonton demonstrasinya sekali. Setelah King Feng terbiasa dengan 9 teknik dasar, ia mulai berlatih. Serangan pertama, ledakan api merah, tikaman pedangnya melesat ke depan. Pedang itu bergerak dengan kilatan cahaya merah dan langsung meledakkan lubang besar di batu granit. Bahkan batu granit di dekatnya pun terbakar. Meskipun sangat kuat, ia menggunakan banyak esensi vital. Serangan pertama telah menghabiskan seluruh esensi vitalnya. Ketika ia mencoba serangan kedua, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki esensi vital yang tersisa. King Feng, kau menggunakan banyak esensi vital. Kau berada di tahap puncak surga bawah, jadi kau hanya bisa menggunakan serangan pertama. Kau baru bisa melakukan serangan lainnya ketika esensi vitalmu meningkat di masa mendatang, puji Ni dengan senyum tipis. Awalnya,
Ni Wushu mengira bahwa menguasai teknik ini akan memakan waktu beberapa hari. Ia tidak menyangka bahwa teknik ini akan secepat itu. King Feng adalah seorang jenius bela diri, ia dapat menghafal dan menguasai gerakan-gerakan tersebut hanya dengan menonton demonstrasinya. Semakin kuat tekniknya, semakin besar jumlah esensi vital yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Teknik ini merupakan teknik tingkat Grandmaster. Tentu saja, dibutuhkan esensi vital yang besar untuk melancarkan serangan. Paman Ni, terima kasih, ujar King Feng tulus. Meskipun baru melakukan serangan pertama, ia sudah bisa merasakan kekuatan serangan itu. King Feng yakin jika dia bertemu Yoshichiro Izu sekarang juga, dia akan mampu membunuhnya dengan satu serangan pedang. King Feng, aku akan menghadiahkan pedang api merah kepadamu. Ingatlah untuk sering berlatih teknik senjatanya, kata Wu Shuang Ni sambil tersenyum. King Feng tertegun mendengar kata-kata Ni dari Wu Shuang. Ia buru-buru berkata, Paman Ni, pedang itu milikmu. Bagaimana aku bisa menerimanya? King Feng bukan orang bodoh. Sekilas pandang saja ia sudah tahu bahwa pedang api merah itu bukan pedang biasa. Dari ukiran di permukaannya, jelas terlihat bahwa itu adalah harta karun. King Feng, aku berteman baik dengan ayahmu. Sebagai pamanmu, aku seharusnya memberimu hadiah karena ini pertama kalinya kita bertemu. Ambillah atau aku akan marah, kata Wu Shuang Ni sambil mendorong pedang ke tangan King Feng. Bab 674. Bertemu musuh dalam perjalanan kembali ke Huaxia. Terima kasih, Paman Ni, kata King Feng penuh syukur. Atas desakan Ni, King Feng hanya bisa menerima pedang api merah. Ia tahu hadiah itu terlalu berharga. Hadiah itu tak ternilai harganya, bahkan jika seseorang memiliki 100 juta atau 1 miliar dolar, ia mungkin tak mampu membelinya. King Feng, kapan kamu kembali ke Huaxia? Aku akan menemanimu ke bandara, kata Ni Wusheng dengan tenang. Ia biasanya sangat tenang. Ia hanya memuji King Feng ketika melihat kemampuan belajar King Feng yang kuat. Semua petarung tingkat Grandmaster menjaga ketenangan pikiran, mereka jarang gelisah. Paman Ni, aku sedang mempertimbangkan untuk pulang hari ini. Istriku, Suelin, masih menungguku di Huaxia, kata King Feng sambil tersenyum. Pernikahan mereka tinggal 12 hari lagi. Memikirkan pernikahan itu saja, King Feng sudah sangat gembira. Meskipun baru 2 hari sejak ia tiba di benua macan, waktu itu terasa jauh lebih lama di hati King Feng. Ia sangat merindukan Suelin. Yang mulia Raja Serigala, saya sudah memesan tiket pesawat Anda. Anda bisa berangkat kapan saja. Saat itu, Bernard masuk sambil memegang tiket pesawat. Bernard tertegun melihat ruangan yang telah dihancurkan. Ruangan itu terbuat dari marmer dan granit yang kuat. Namun kini, ruangan itu hancur total. Bernard menatap penuh hormat ke arah King Feng dan Ni Wusang. Tatapannya seperti pemujaan terhadap para petarung tangguh. Alice juga mengikuti Bernard ke dalam ruangan. Ia berkata, Bos, Suster Ruyan baru saja menelepon dan bertanya kapan Anda akan kembali. Alice dan Ruyan Liu tinggal bersama sehingga mereka memiliki hubungan yang baik sehingga dia memanggilnya sebagai Suster Ruyan. Alice, ayo kita pergi sekarang, kata King Feng sambil tersenyum. Ia merindukan Suelin, Ruyan Liu, dan juga bayi Ruyan Liu, jadi ia ingin segera kembali ke Huaxia. Setelah mengambil tiket pesawat, King Feng pergi bersama Alice, Ni Wusheng, dan Bernard. Bernard mengemudikan mobil, Wu Shuang Ni duduk di sebelahnya sementara King Feng dan Alice duduk di kursi penumpang di belakang mobil. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke bandara. Bernard baru berkendara 10 menit ketika jalannya diblokir. Seorang wanita cantik berbalut kulit buaya berdiri di depan mobil. Wanita itu berusia 20-an dan sangat cantik. Rambutnya pirang dan tubuhnya memukau. Kulit buayanya memperlihatkan betisnya yang putih, membuatnya semakin menawan. Ada 2 pria berpakaian hitam berdiri di belakang wanita cantik itu. Keduanya tinggi dan memancarkan aura yang kuat. Siapa kau? Kenapa kau menghalangi jalan kami? Tanya Bernard. Kami dari keluarga buaya. Suruh Raja Serigala keluar dan hadapi kematiannya, kata wanita cantik itu sambil tersenyum dingin. Wanita cantik itu mengikuti perintah pemimpin keluarga buaya, Sobek. Dia datang untuk membunuh Raja Serigala. Ekspresi wajah King Feng menjadi gelap. Ia tidak menyangka masalah akan datang sebelum ia bisa kembali ke Huaxia. Tentu saja, King Feng pernah mendengar tentang keluarga Gator. Mereka adalah salah satu dari 10 keluarga super di benua macan. Keluarga ini memiliki sejarah yang bahkan lebih panjang daripada beberapa negara di benua macan. King Feng, orang-orang ini adalah petarung langit tinggi. Tetaplah di dalam mobil, aku akan membunuh mereka, kata Ni Wusheng sambil bersiap keluar dari mobil. Paman Ni, ini pedang api merah, kata King Feng sambil menyerahkan pedang itu kepada Ni Wusheng.
Ia berpikir Ni Wusheng mungkin membutuhkannya untuk membunuh musuh. Tidak apa-apa. Mereka hanya petarung tingkat surga tinggi. Aku bisa membunuh mereka dengan mudah, kata Ni sambil melambaikan tangan. Ia lalu meninggalkan mobil dengan tenang. Para petarung tingkat surga tinggi sangat kuat di mata King Feng. Namun, di mata Raja Pedang, yang merupakan petarung tingkat Grandmaster, mereka hanyalah sekelompok orang lemah. Siapa kau? Kami di sini untuk membunuh Raja Serigala. Pergi sana, kata wanita cantik itu dingin ketika melihat Wu Shuangni. Wanita cantik itu belum pernah bertemu dengan Ni Wushuang. Ia tidak tahu bahwa Ni adalah Raja Pedang Huaxia. Di benua macan, hanya Albron, Catherine, dan King Feng yang tahu identitas Ni Wushuang. Kalau saja wanita cantik itu tahu bahwa lelaki di depannya adalah pendekar pedang Huaxia, dia pasti akan langsung melarikan diri. Aku beri kalian kesempatan. Pergi atau aku bunuh kalian semua, kata Wushuangni dengan bangga sambil berdiri di depan mobil. Hahaha, lucu sekali. Aku punya 2 petarung surga tinggi bersamaku. Aku juga petarung surga tinggi. Kau mau membunuh kami? Apa kau bodoh? Kata wanita cantik itu sambil tertawa terbahak-bahak. Di benua macan, terutama Paris, wanita cantik itu dianggap sangat berkuasa. Ia terbiasa mendapatkan apapun sesuka hatinya. Wajar saja, ia geram karena berani mengancamnya. Dia sedang mencari ajalnya, pikir Ni Wusheng dingin. Ia memancarkan aura kuat yang membentuk wilayah khusus yang menjebak wanita cantik dan 2 pria berpakaian hitam itu. Ah, kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Tanya wanita cantik itu ketakutan. Ia ingin menggerakkan tangannya, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pria berbaju hitam di sebelah para wanita cantik itu lebih cerdas. Ia ingat bahwa pemimpin keluarga Gator pernah menggunakan teknik serupa pada mereka. Teknik ini hanya bisa digunakan oleh petarung tingkat Grandmaster. Nona muda, kita dalam masalah. Pria ini petarung tingkat Grandmaster, kata pria berbaju hitam itu ketakutan. Petarung setingkat Grandmaster adalah petarung legendaris. Satu-satunya petarung setingkat Grandmaster dalam keluarga Gator adalah pemimpin keluarga tersebut. Hanya ada sedikit petarung setingkat Grandmaster, dan ia tak pernah menyangka akan bertemu petarung lain secepat ini. Ketakutan muncul di wajah wanita cantik itu ketika mendengar kata-kata pria itu. Ia tentu menyadari kekuatan mengerikan seorang petarung Grandmaster. Mustahil bagi petarung surga tinggi untuk menghalangi kekuatan mereka. Sial, kenapa ada petarung level Grandmaster bersama Raja Serigala? Wanita cantik itu ketakutan. Hanya pemimpin keluarga Gator yang bisa menandingi pria di depannya. Ia baru saja mengejek pria itu, pasti ia sudah gila. Tuan, saya tidak tahu Anda seorang petarung tingkat Grandmaster. Bukan maksud saya untuk tidak menghormati Anda. Silakan lepaskan kami, kata wanita cantik itu dengan hormat. Di hadapan petarung setingkat Grandmaster, orang-orang biasa hanyalah makhluk lemah yang bisa dibunuh kapan saja. Wanita cantik itu tidak ingin mati, jadi ia hanya bisa memohon agar nyawanya diselamatkan. Ekspresi wajah Wu Shuangni tidak berubah saat mendengar permohonan wanita itu. Ia menyemburkan aliran kekuatan dari jari-jarinya. Peluru-peluru itu melesat ke kepala mereka bagai peluru dan menyebabkan lubang berdarah di kepala mereka. Darah mengucur deras dari kepala mereka dan mereka bertiga pun jatuh tak bernyawa ke tanah. Seorang petarung raja tidak bisa diremehkan, begitu pula petarung tingkat Grandmaster. Nasib mereka telah ditentukan ketika mereka mengejek Wu Shuangni. Bab 675. Bahaya di pesawat. Pasukan di sekelilingnya tercengang saat melihat bahwa Wu Shuangni membunuh anggotanya. Lelaki di depan itu adalah seorang petarung yang sangat kuat, dia adalah petarung Grandmaster. Mereka yang awalnya ingin membunuh Raja Serigala dengan cepat mundur ketika mereka melihat bahwa dia memiliki seorang petarung tingkat Grandmaster di sisinya. Petarung setingkat Grandmaster adalah makhluk langka. Mereka bisa membunuh orang hanya dengan jentikan jari. Orang biasa bukanlah tandingan petarung Grandmaster, mereka akan mati jika melawan petarung Grandmaster. Anggota keluarga Gator adalah petarung surga tinggi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan Wu Shuangni. Mata-mata di sekitarnya ketakutan setengah mati. Dengan perlindungan Wu Shuangni, tidak seorang pun berani membunuh King Feng sehingga mereka naik pesawat dengan selamat. Tentu saja, Ni tidak jadi naik pesawat. Ia harus tetap di Tiger Continue dan terus mencari gua misterius yang terhubung dengan area terlarang di Gunung Kunlun. King Feng dan Alice naik ke pesawat. Mereka tertegun saat melihat ke bawah melalui jendela pesawat. Terlalu banyak hal yang telah dilalui oleh King Feng dalam 2 hari terakhir. Meskipun namanya kini dikenal di seluruh dunia, ia juga memiliki banyak musuh. Tak lama setelah pesawat lepas landas, seorang wanita pirang seksi berjalan menghampiri Alice. Ekspresi Alice berubah saat melihat wanita pirang itu. King Feng juga memperhatikan ekspresi Alice.
Ia bertanya, Alice, ada apa? Guruku, Evia, ada di sini, kata Alice dengan suara pelan. Ia tampak sangat kesal. Evia. Siapa dia? Kau tahu aku dulu putri Swedia. Evia guruku di istana. Aku tak menyangka dia ada di pesawat. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata King Feng sambil tersenyum sambil menepuk punggung Alice. Wanita pirang seksi itu tersenyum tipis saat mendekati mereka. Ia berkata dengan suara ringan, Putri Alice, lama tak jumpa. Guru Evia, mengapa Anda ada di sini? Yang mulia, Raja sangat merindukan Anda. Beliau meminta saya untuk membawa Anda kembali ke Swedia. Niatnya yang sebenarnya pasti agar aku menikahi Tuan Muda Liga Dewa Langit, Augustin. Yang mulia, Anda sangat cerdas. Raja telah memilih Augustin sebagai tunangan Anda. Silakan ikut saya, kata Evia sambil tersenyum tipis sambil meraih pakaian Alice. King Feng mengerutkan kening dan berdiri di hadapan Alice. Ia berkata dengan dingin, Alice tidak mau ikut denganmu. Oh, kau pasti Raja Serigala dari benua Serigala. Kuharap kau mengizinkan putri ikut denganku. Atau jangan salahkan aku atas tindakanku, ancam Evia dengan suara dingin. King Feng menggelengkan kepalanya dan terus berdiri di hadapan Alice. Evia menyipitkan matanya, tatapannya dingin. Jelas, ia marah dengan tindakan King Feng. Evia memancarkan aura yang kuat, aura seorang petarung surga tinggi. Ia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkannya ke arah King Feng. Ketika merasakan aura kuat Evia, ia tak berani lengah. Ia tahu bahwa ia bukanlah tandingan Evia jika hanya mengandalkan kekuatannya. Wuss! Tiba-tiba, King Feng mengelas pedang api merah. Ia menyalurkan esensi vitalnya ke dalam pedang panjang itu. Pedang panjang itu memancarkan api merah menyala. Ekspresi Evia berubah ketika melihat pedang di tangan King Feng. Ia bisa merasakan aura yang kuat dari pedang itu. Pedang yang kuat ini memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Evia, kalau aku menyerang, aku akan membuat lubang besar di pesawat ini. Lalu, kita semua akan mati. Maukah kau mati bersamaku? Tanya King Feng ringan sambil mengarahkan pedangnya ke arah Evia. Evia murka. Ia tak lagi tenang, raut wajahnya menggelap. Awalnya, Evia berpikir ia bisa dengan mudah menghadapi Raja Serigala karena ia adalah petarung surga tinggi. Ia tak pernah menyangka bahwa King Feng akan memiliki senjata seberharga itu di tangannya. Ia tak ingin mati. Setelah mempertimbangkan pilihannya, ia memutuskan untuk pergi. Meskipun Evia sudah pergi untuk sementara waktu, ia mengamatinya dari jauh. Ia akan menyerangnya begitu ia lengah. Tentu saja, King Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerangnya. Ia terus memegang pedang di tangannya dan tetap bersikap hati-hati. Penerbangan internasional itu berlangsung selama 12 jam. Awalnya, King Feng ingin beristirahat di pesawat. Namun, ia harus tetap waspada karena Evia. 12 jam kemudian, pesawat mendarat dengan damai di bandara kota es. King Feng dan Alice berangkat dari pesawat. King Kong berdiri di luar pesawat bersama ratusan antek Liga King Feng. Mereka semua mengenakan setelan hitam dan berdiri dalam antrean panjang untuk menyambut kedatangan King Feng. Mereka telah mengendarai puluhan mobil ke bandara. Salam, kakek Feng, teriak King Kong sambil membungkuk hormat ketika King Feng keluar dari pesawat. Para antek juga mengikuti langkah King Kong. Ratusan orang berdiri di kedua sisi pesawat dan menyambut kedatangan King Feng. Tindakan mereka mengejutkan semua orang di bandara. Astaga, siapa dia? Hebat sekali. Dia punya ratusan antek untuk menyambut kedatangannya. Kau tidak kenal dia. Dia Dewa Kota Es, dia kakek Li dari Liga King Feng. Kakek Li. Apakah dia sangat kuat? Tentu saja, dialah bos sebenarnya dari pasukan bawah tanah S-City. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka yang mengetahui identitas King Feng memberitahu mereka yang tidak mengenalnya. Semua orang memandang King Feng dengan penuh hormat ketika mereka mengetahui identitas King Feng. Evia juga turun dari pesawat bersama yang lain. Ia menerima perintah dari Raja untuk membawa Alice kembali ke Swedia. Evia tidak sempat berakting di pesawat, jadi awalnya ia berencana untuk berakting begitu mereka turun dari pesawat. Namun, rencananya berubah ketika ia melihat ratusan antek di bandara. Terima kasih, King Kong, kata King Feng sambil menepuk punggung King Kong. Melayani kakek Li adalah tugasku, kata King Kong sambil tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Di depan orang lain, ia adalah pemimpin Liga King Feng yang bangga. Namun, di depan King Feng, ia hanyalah seorang antek yang setia. King Feng tersenyum tipis dan naik ke Audi bersama Alice. King Kong menyetir sendiri. King Kong, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di kota es akhir-akhir ini? Tanya King Feng. Kakek Li,
Banyak petarung tangguh datang ke kota es, mereka semua sosok yang luar biasa. Mereka bahkan lebih kuat daripada anggota Liga King Feng. Untuk apa mereka ada di sini? Kakek Li, orang-orang ini berkeliaran di luar Ice Snow Corporation. Mereka sedang menyelidiki orang-orang di Ice Snow Corporation. Beberapa dari mereka mencoba mencari masalah dengan perusahaan, tetapi saya mengusir mereka. Menemukan masalah dengan Ice Snow Corporation, tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Bab 676. Perusahaan es salju hancur. King Feng memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ice Snow Corporation. Perusahaan itu bukan hanya milik istrinya, tetapi juga tempat kerjanya dan tempat pertama yang ia tempati ketika tiba di S-City. Jika rumah besar di Istana Mulia adalah rumah pertama bagi King Feng, maka perusahaan salju es adalah rumah kedua bagi King Feng. Ia memiliki perasaan yang mendalam terhadap perusahaan tersebut. King Feng melihat jam dan ternyata sudah siang. Suelin pasti sudah bekerja sekarang, jadi tidak ada gunanya pulang. King Kong, langsung menuju Ice Snow Corporation, kata King Feng. Entah kenapa, King Feng merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah sesuatu akan terjadi pada perusahaan es dan salju. Intuisinya selalu sangat akurat. Baik, kakek Li, kata King Kong sambil mengangguk saat ia melaju menuju Ice Snow Corporation. Di luar Ice Snow Corporation, seorang pemuda berpakaian hitam memimpin sekelompok orang. Mereka sedang menghancurkan pintu masuk Ice Snow Corporation. Pemuda berbaju hitam itu tak lain adalah Ming Tai, penguasa muda sekte tinju besi. Ia sangat marah karena dipukuli hingga pingsan oleh King Feng dan kehilangan pil penguat tendonnya. Pil penguat tendon adalah jenis pil yang sangat berharga. Pil ini dapat digunakan untuk memperkuat otot dan tendon tubuh. Ming Tai membawa beberapa anggota sekte tinju besi untuk membalas dendam. Ia telah berusaha menemukan King Feng selama 2 hari terakhir. Namun, King Feng tampaknya telah menghilang. Ming Tai telah mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan King Feng. Meskipun Ming Tai tidak dapat menemukan King Feng, ia menemukan tempat kerja King Feng sehingga ia memimpin anak buahnya untuk menghancurkan pintu masuk Ice Snow Corporation untuk membalas dendam terhadap King Feng. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menghancurkan pintu masuk perusahaan kami, tanya kepala keamanan, Hao Luo, dengan geram ketika ia tiba bersama sekelompok penjaga keamanan. Orang-orang ini keterlaluan. Beraninya mereka menghancurkan pintu masuk perusahaan es salju. Apa mereka tidak tahu bahwa perusahaan es salju adalah perusahaan besar di kota es dan perusahaan itu milik istri saudara Li? Minta King Feng keluar, kata Ming Tai dingin sambil memecahkan pintu kaca menjadi 2 dengan pukulannya. Saudara Li ada urusan. Dia sedang tidak bekerja. Kenapa kau mencarinya? Tanya Hao Luo dengan nada marah sambil mengerutkan kening. Ming Tai tersenyum dingin dan berkata, karena King Feng tidak ada di sini, aku akan menghancurkan tempat kerjanya dan memaksanya muncul. Ming Tai melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk menghancurkan barang-barang milik perusahaan. Mereka semua adalah petarung yang kuat, dan mereka membuat kekacauan hanya dengan beberapa pukulan. Saudara-saudara, mereka berani merusak barang-barang perusahaan kita. Hajar mereka, teriak Hao Luo sambil memimpin para penjaga keamanan menuju orang-orang berpakaian hitam. Sebagai kepala Departemen Keamanan Ice Snow Corporation, tanggung jawab Hao Luo adalah melindungi barang-barang milik perusahaan. Namun, Hao Luo meremehkan kekuatan pasukan berbaju hitam. Para prajurit yang dibawa Ming Tai semuanya adalah petarung tingkat surga bawah, sementara para penjaga keamanan hanyalah orang biasa. Tentu saja, para penjaga keamanan bukanlah tandingan pasukan berbaju hitam. Bang 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 bang. Dalam sekejap, Hao Luo dan belasan petugas keamanan dipukuli hingga terkapar di tanah. Beberapa lengan mereka patah, sementara yang lain patah kaki. Beberapa petugas keamanan bahkan kehilangan gigi dan mulut mereka. Semua orang mengerang kesakitan di tanah. Para penjaga keamanan menatap orang-orang berpakaian hitam itu dengan ketakutan di mata mereka. Orang-orang ini terlalu kuat. Mereka berhasil menjatuhkan mereka dan mematahkan tulang mereka hanya dengan 1 pukulan. Lengan dan tulang rusuk Hao Luo juga patah. Ia memimpin para penjaga keamanan sehingga menderita luka terberat. Hao Luo harus mengakui bahwa para pria berbaju hitam adalah lawan terkuat yang pernah ia temui. Mungkin hanya saudara Li yang bisa mengalahkan mereka. Beraninya sekelompok orang lemah mencoba menghentikan kita. Terus hancurkan tempat ini. Ming Tai meludahi Hao Luo dan para penjaga keamanan sebelum meminta bawahannya untuk terus menghancurkan kantor. Tujuan Ming Tai hari ini sangat jelas. Ia ingin mengubah tempat kerja King Feng menjadi tempat pembuangan sampah. Suelin sedang bekerja di kantor CEO ketika mendengar keributan dari lantai bawah. Ia berdiri dan berjalan ke sisi jendela. Ketika melihat ke bawah, ia melihat pintu masuk perusahaan dan aula perusahaan telah dihancurkan oleh sekelompok orang. Pada saat ini,
kantornya didorong terbuka. Wan Qiuxia dan Xiao Yuezhang bergegas masuk dan berkata, "Presiden, kita dalam masalah." Sekelompok pria berpakaian hitam sedang merusak kantor. Ini adalah pertama kalinya Xiao Wanqiu dan Zhang Xiaoyue menghadapi situasi seperti itu. Mereka adalah wanita biasa, jadi mereka sangat ketakutan. Suelin sudah lama bekerja di Ice Snow Corporation, tetapi ini pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Meskipun ia tidak tahu identitas orang-orang ini, ia tahu bahwa ia harus menghentikan mereka atau perusahaannya akan hancur. "Ayo, kita keluar." Suelin meletakkan dokumen itu di atas meja dan memimpin keduanya keluar dari kantor. Wajah Suelin yang menawan dipenuhi amarah ketika ia tiba di aula di lantai pertama. Pintu masuk perusahaan hancur total. Vas bunga hancur berkeping-keping dan terdapat penyok-penyok di lantai. Reputasi perusahaan pun tercoreng. Tak jauh dari situ, sejumlah karyawan perusahaan lain tengah mengamati keributan itu dan berdiskusi dengan penuh semangat. Suelin sangat marah. Ia tahu reputasi perusahaan akan hancur jika situasinya tidak diselesaikan dengan baik hari ini. "Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini?" tanya Suelin sambil tersenyum dingin. Ia perlu memahami situasinya terlebih dahulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Betapa cantiknya wanita itu. Mata Mingtai menjadi panas saat melihat wajah cantik Suelin, kulit putih mulus, mata menawan, bibir ceri, dan tubuh menggoda. Sebagai penguasa muda sekte tinju besi, Mingtai telah melihat banyak wanita. Namun, ia belum pernah melihat wanita secantik Suelin. Pria menyukai wanita cantik, termasuk Mingtai. "Cantik, apa hubunganmu dengan King Feng?" tanya Mingtai. "Saya istrinya, Suelin." "Izinkan saya bertanya lagi, mengapa Anda menghancurkan perusahaan saya?" tanya Suelin dengan nada kesal. Tatapan mata pria itu yang penuh kebencian membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Istri King Feng." Mingtai mengerutkan kening. Ia tak menyangka wanita cantik itu adalah istri King Feng. Ia terlalu cantik. Mingtai tidak dapat menemukan King Feng, jadi ia melampiaskan semua amarahnya pada tempat kerja King Feng. Ia mulai memikirkan hal-hal mesum ketika melihat istri King Feng begitu cantik. "Cantik, aku musuh dengan King Feng. Tentu saja, aku harus menghancurkan tempat kerjanya. Kalau kau ingin aku berhenti, kau hanya perlu makan bersamaku," kata Mingtai dengan tatapan panas sambil menatap wajah Suelin yang menawan. Saat ini, Mingtai benar-benar terpesona oleh Suelin. Ia hanya ingin mendapatkan kecantikan di hadapannya. Babak 677. Kemarahan King Feng. Mendengar Mingtai mengajaknya makan malam, secerca rasa jijik muncul di mata Suelin yang cerah dan indah. Ia berkata dengan dingin, "Pergi. Si cantik ini punya kepribadian, aku suka dia. Tangkap wanita cantik ini untukku. Aku ingin dia ikut makan malam denganku." Wajah Mingtai penuh kesombongan. Ia tersenyum lebar, berbicara kepada sekelompok pria berpakaian hitam di sekitarnya. Terus terang, Mingtai seperti Yanei Gao, seseorang dari dinasti Song yang dilindungi oleh ayahnya yang berkuasa dan suka menjara istri orang lain. Mingtai pun sama TL, jadi pada dasarnya seorang Li King Feng plus seorang ayah. Dia suka menjara istri orang lain dan dia sudah melakukannya berkali-kali dan menyakiti banyak wanita. Suelin tidak hanya cantik, tetapi juga istri musuhnya, King Feng. Jika dia merebutnya, dia bisa membalas dendam pada King Feng, dan sekaligus memuaskan hasratnya sendiri dengan tubuh wanita cantik. "Presiden, apa yang harus kita lakukan?" Melihat sekelompok pria berpakaian hitam berjalan ke arah mereka seperti iblis, ketakutan muncul di wajah polos Xiao Yue, bulu matanya sedikit bergetar. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini, orang-orang ini tidak hanya menghancurkan perusahaan mereka, tetapi juga ingin merampok orang secara terang-terangan. Orang-orang ini bahkan tidak memperhatikan mereka dan sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekitar. Telepon polisi. Sue tersenyum elegan. Ia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menghubungi nomor tersebut. Namun, kecepatan para pria berbaju hitam itu lebih cepat. Saat ia mengeluarkan ponselnya, seorang pria dengan cepat menghampirinya dan menamparkan ponselnya. Setelah itu, ia mengulurkan tangan untuk mencengkeram lengannya. Inilah yang dilihatnya ketika ia tiba di perusahaan es dan salju. Seorang pria tak dikenal berpakaian hitam sedang memeluk istrinya. "Beraninya kau menyentuh istriku? Apa kau tidak ingin hidup?" Wajah King Feng dipenuhi amarah. Ia menginjak tanah dengan keras, mendorong tubuhnya ke atas sebagai sambaran petir, dan tiba di depan pria berbaju hitam itu seketika. Membanting. Angin sepoi-sepoi menghantamkan tinjunya tepat ke dada pria itu dan mematahkan tulang rusuknya. Tubuh pria itu terbalik dan jatuh tersungkur ke tanah. Ia pun pingsan begitu saja. Melihat lelaki itu dipukul mundur oleh tinjuan King Feng,
Semua lelaki berpakaian hitam di sekitarnya mengubah ekspresi wajah mereka, dan kilatan keterkejutan terpancar di mata mereka. Mereka adalah murid-murid Sekte Tinju Besi dan kekuatan mereka sudah berada di alam lanjutan. Pemuda di depan terlalu mengerikan, tinjunya bisa langsung melumpuhkan seseorang yang berada di tahap awal alam lanjutan. Sayang, kamu baik-baik saja. Melihat wajah Sue yang agak pucat, King khawatir dan bertanya padanya. Bibir merah Sue yang halus sedikit terbuka, tampaknya ia belum pulih dari keterkejutannya. Bagaimana mungkin suaminya tiba-tiba muncul di hadapannya dan meninju pria berbaju hitam itu? Sue menggosok matanya dengan jari-jari putihnya dan memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Pemuda di depannya adalah suaminya, King Feng. Sayang, kamu baru saja kembali dari benua macan, tanya Sue dengan penuh semangat, wajahnya memerah karena kegembiraan. King Feng tersenyum ringan, dia memegang tangan lembut Sue dan berkata, ya, aku merindukanmu jadi aku bergegas kembali untuk menemuimu setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sana. Petik 2. Mendengar kata-kata manis dari King Feng, wajah Sue yang lembut dan cantik semakin memerah, bagaikan apel merah matang, berkilau dan memancarkan aura menggoda. Mata King Feng berkobar-kobar. Ia benar-benar ingin menggigit dan mencicipinya. Melihat King Feng memamerkan cintanya kepada Sue, wanita cantik yang menjadi incarannya, wajah Ming menjadi gelap dan kilatan amarah terpancar di matanya. Abaikan, ini benar-benar pengabaian. King Feng berbalik dan mengabaikannya sepenuhnya, memperlakukannya seperti udara. Namun, Ming adalah pemimpin muda Sekte Tinju Besi. Tak hanya statusnya yang tinggi, kekuatannya juga luar biasa. Kemanapun ia pergi, ia dihormati. Kini, ia diabaikan sepenuhnya, dan ia sangat marah. King Feng Li, akhirnya kau keluar hari ini. Aku akan membunuhmu. Ming Tai menatap King Feng dan berkata dengan wajah dingin dan muram. Terakhir kali aku membuatmu pingsan dan meninggalkanmu dengan hidupmu, tapi sekarang kau malah mencari kematian, tanya King Feng sambil melepaskan tangan lembut Sue, berbalik dan bertanya dengan wajah sedingin es. King Feng telah mengetahui bahwa perusahaan es dan salju telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ming dan anak buahnya. Tidak ada yang tersisa utuh. Ini adalah rumah keduanya dan dia memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Jadi, ketika dia melihat kantornya dihancurkan seperti ini, dia benar-benar marah. Tak hanya rumahnya yang hancur, Hao Luo dan beberapa petugas keamanan juga terluka parah. Melihat kejadian ini, King Feng sudah menahan amarahnya. Bagi Ming, King Feng tahu betul bahwa ia berada di tahap akhir alam surga bawah. Orang-orang dari perusahaan es dan salju hanyalah orang biasa, mereka sama sekali bukan lawannya. Misalnya, jika Ming adalah orang dewasa, anggota Snow and Ice Group adalah anak-anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin anak-anak berusia 3 tahun menjadi lawan orang dewasa? Ini jelas merupakan perundungan. King Feng, aku harus bilang padamu, aku telah mencapai tahap puncak alam surga bawah. Kekuatanku telah mencapai 5.000 kilogram, kau ingin membunuhku, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan itu. Ming tersenyum dingin dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Kebencian antara kedua orang ini sangat kuat, dan perseteruan itu meledak sepenuhnya kali ini. Apakah tahap puncak alam surga bawah begitu kuat? Itu hanya sampah di mataku. King Feng juga tersenyum dingin dan menatapnya dengan sinis. Sekarang, King Feng juga berada di puncak level surga bawah dan tak terkalahkan. Ia bisa membunuh Ming dengan mudah tanpa darah totem maupun ilmu pedang api. Tentu saja, ia tidak menganggapnya serius. Ming yang malang tidak tahu kekuatan sejati King Feng. Ia pikir ia telah menembus batas dan bisa membunuh King Feng, tetapi sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. King Feng, hari ini adalah hari kematianmu. Wajah Ming dipenuhi niat membunuh, kakinya menginjak tanah dan dia berjalan menuju King Feng. Setelah Ming mencapai tahap puncak, kekuatannya semakin kuat dan setiap langkahnya meninggalkan lubang di tanah. Lantai marmer di bawah kakinya tampak seperti tahu yang diinjak-injak. Hahaha, Lili King Feng akan mati. Dia bahkan berani bertarung dengan ketua sekte muda kita. Kau benar. Tuan muda kita berada di tahap puncak surga bawah, dan akan segera memasuki surga tinggi. Dia adalah guru pertama dari generasi muda sekte tangan besi kita. Mari kita bertaruh, menurutmu bagaimana guru muda sekte kita akan membunuh Li Qingshan ini? Tak perlu dikatakan, itu jelas pukulan yang tepat untuk menghancurkan hatinya. Ini jurus favorit ketua sekte muda kita. Para pria berbaju hitam di sekitar mereka adalah murid-murid sekte tinju besi, mereka semua tahu betapa kuatnya Ming dan mereka semua percaya bahwa King Feng akan mati. Mereka mulai berbicara satu sama lain. Sayang, pria ini sangat kuat, kau harus berhati-hati. Meskipun Suelin tidak tahu seni bela diri, ia juga bisa merasakan kekuatan Ming. Ia berbisik untuk mengingatkannya. Adapun Hao Luo yang tergeletak jauh sambil mengeluarkan darah dari mulutnya,
dia berkata dengan lantang, "Saudara Li, orang ini sangat kuat, kamu harus segera pergi." Hao pernah melihat pertarungan melawan King Feng sebelumnya. Ia tahu saudara Li sangat kuat. Ia tak kesulitan menghajar puluhan gangster. Namun, Ming bukanlah seorang gangster, melainkan seorang master. Karena itu, Hao meminta King Feng untuk segera pergi. Bab 678. Membunuh Ming Tai. Meskipun Sue Lin dan Hao Luo khawatir, Li King Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Dia hanya lemah, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan." Yang lemah dan membunuhnya dengan satu pukulan. Ekspresi wajah Ming Tai berubah setelah mendengar kata-kata Lili. Ada kemarahan di matanya. Siapa Ming Tai? Dia adalah ketua muda sekte tinju besi dan orang terkuat di antara generasi muda. Dia selangkah lagi mencapai alam surga tinggi. Tapi apa yang baru saja didengar Ming Tai? Dia mendengar kata-kata gila Li King Feng, bahwa dia tidak hanya akan membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi juga memperlakukannya sebagai orang lemah. Ini bukan ketidaktahuan, sebaliknya, ini adalah penghinaan. King Feng Li, kau mencari kematianmu. Aku harus menghancurkan hatimu berkeping-keping hari ini, kata Ming Tai dengan sungguh-sungguh dan kejam, berharap ia bisa membunuh King Feng Li saat ini juga. Tinju besi penghancur batu, teriak Ming Tai sambil memadatkan saripati vital ke dalam tinjunya, yang menembus udara dan mengarah ke jantung King Feng Li. Jantung adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, ia juga merupakan bagian terlemah. Seseorang pasti akan mati jika jantung diserang dengan keras. Tindakan Ming Tai sangat jahat. Dia ingin membunuh Lili dengan satu pukulan keras. Karena kau meminta kematianmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Li King Feng tertawa ganas dengan niat membunuh di matanya. Untuk seseorang yang ingin membunuhnya, dia tidak akan bermurah hati. Li King Feng tidak menggerakkan tubuhnya saat menggunakan teknik kaisar bela diri sejati. Seluruh tubuhnya bersinar biru kebiruan, dan tinju kanannya berubah menjadi sinar biru saat ia meninju Ming Tai dengan ganas. Dua tinju saling beradu dan menimbulkan suara retakan yang keras. Tinju Ming Tai hancur berkeping-keping. Bukan hanya tinjunya, tetapi juga pergelangan tangan dan lengannya hancur berkeping-keping oleh tinju Li King Feng. Di ranah yang sama, serangan tingkat Kaisar Li King Feng adalah yang terbaik. Orang biasa tidak akan mampu melawannya. Tanganku dan lenganku, teriak Ming Tai sedih. Retakan-retakan di lengan dan pergelangan tangannya membuatnya sangat menderita. Namun, teriakannya berhenti di detik berikutnya. Ming Tai menatap jantungnya dengan tak percaya saat tinju Li King Feng terus bergerak maju setelah menembus lengannya, dan akhirnya menghancurkan jantungnya berkeping-keping. Wuss! Darah terus mengucur dari mulut Ming Tai, dan ia merasa ngeri. Ia bisa merasakan nyawanya terkuras dengan cepat. Ia tahu ia hampir mati. Tai Ming tidak mau menerimanya. Kemarahan, keterkejutan, penyesalan, dan berbagai macam emosi bercampur aduk di wajahnya. King Feng Li, ayahku pasti akan membalaskan dendamku, kata Ming Tai dengan getir dan menatap tajam ke arah King Feng Li. Ia pun jatuh ke tanah dan meninggal. Tunggu apa, ketua sekte muda kita sudah meninggal. Orang-orang berbaju hitam di sekitarnya tercengang dan ketakutan seolah-olah mereka melihat hantu. Master sekte muda tidak hanya berada di puncak alam surga bawah, tetapi juga ahli dalam seni bela diri sekte tinju besi. Tinju besi penghancur batu begitu tak terkalahkan, tetapi bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Li King Feng dalam satu pukulan? Murid-murid dari sekte tinju besi ini tidak percaya bahwa itu nyata. Namun, mayat Ming Tai tergeletak tepat di depan mereka dengan hati yang berdarah berkeping-keping, membuktikan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Tuan muda sekte meninggal. Lari semuanya, teriak salah satu murid berpakaian hitam dan bersiap melarikan diri. Meskipun Ming Tai adalah ketua muda sekte tinju besi dan pemimpin mereka, ia terbunuh oleh pemuda itu dalam sekali tembak. Mereka bukan tandingan Ming Tai, apalagi para pemuda yang berdiri tepat di depan mereka. Mereka harus melarikan diri jika tidak ingin mati. Lari! Apa kau pikir kau bisa lolos? Li King Feng tertawa dan melesat di depan mereka. Suara patah tulang terdengar di mana-mana. Dalam sekejap, lengan para murid patah semua. Lili bukan pembunuh. Niatnya adalah membunuh Ming Tai. Membunuh semua orang tidak perlu. Suara patah tulang terdengar begitu jelas, dan teriakan bergema di mana-mana. Murid-murid berteriak begitu keras. Yang bisa dilihat di mata mereka hanyalah ketakutan, ketakutan terhadap Li King Feng. Mereka pikir berpencar akan membantu mereka melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka kecepatan Li King Feng begitu cepat. Ia langsung menyusul mereka dan mematahkan lengan mereka dengan mengangkat tangannya. Bawa mayat Ming Tai dan pergi dari sini. Kalau kalian berani masuk lagi, aku akan membunuh kalian semua, kata Li King Feng dengan nada jahat. Para murid tak lagi peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka.
Mereka membawa mayat Ming Tai dan melarikan diri dari perusahaan es dan salju. Tepuk 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 tepuk. Para karyawan Ice Snow Corporation terus bertepuk tangan ketika melihat orang-orang jahat ini dipukuli oleh Lily. Mereka menatapnya dengan kagum. Dimanapun berada, individu yang kuat akan selalu mendapatkan rasa hormat dari masyarakat. Akibat kerusakan pada gerbang dan lobi lantai utama Ice Snow Corporation tidak dapat beroperasi. Suelin memberikan libur 1 hari kepada seluruh karyawan. Meskipun perusahaan sedang libur, Suelin tidak benar-benar beristirahat. Ia menghubungi perusahaan konstruksi dan mulai memperbaiki gerbang dan lobi di lantai utama. Departemen Keamanan dan Departemen Logistik bertanggung jawab untuk mengarahkan perusahaan konstruksi. Suelin mengantar Lily dan Alice kembali ke mansion. Setelah tiba di rumah besar, Suelin mendapati tidak ada lagi bahan makanan di dapur. Biar aku beli bahan makanan. Kalian istirahat saja di rumah, tawar Li Qingfeng setelah melihat Sueli kelelahan. Dia tahu Suelin tidak tidur nyenyak ketika dia pergi selama 2 hari. Perusahaan juga dirampok hari ini, dan dia pasti lelah. Baiklah, beli bahan makanan lagi, kata Suelin sambil melengkungkan bibirnya. Qingfeng Li mengangguk sambil keluar sambil membawa dompetnya. Ketika Lily melewati pintu masuk distrik, ia merasa marah karena sebuah insiden. Lebih dari 10 preman berkumpul di depan toko swalayan di samping kompleks perumahan dan saling melempar barang. Pemilik toko, Wan Rusu, tersungkur ke lantai. Apa-apaan ini lagi. Li Qingfeng benci orang yang menindas orang lain. Perusahaan Ice Snow dihancurkan oleh Ming Tai. Setelah melampiaskan kekesalannya tadi, ia melihat toko swalayan itu dihancurkan lagi. Kalau supermarket lain yang hancur, Lily tidak akan peduli karena dia tidak usil. Supermarket di distrik berbeda karena dia kenal Wan Rusu. Waktu dia membeli anggur untuk ayah mertuanya terakhir kali, dia tidak menagihnya. Pimpinan para preman itu adalah seorang pemuda. Li Qingfeng pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Namanya Ping Yang dan dia adalah saudara ipar Wan Rusu. Suami Wan Rusu meninggal karena kecelakaan mobil dan dia menerima 1 juta sebagai kompensasi. Ping Yang ingin merampok uangnya. Sedangkan untuk Ping Yang, Li Qingfeng sama sekali tidak menyukainya. Ping Yang memang bajingan. Qingfeng pikir dia sudah belajar dari kejadian sebelumnya, tapi dia malah datang dan menindas kakak iparnya lagi. Bab 679. Dewa Kota Laut Timur. Hentikan. Qingfeng Li berlari ke arah toko serba ada dan berteriak dengan marah. Ping Yang mengerutkan kening ketika mendengar seseorang berteriak. Ia mendongak dan melihat seorang pemuda menyuruhnya berhenti. Ia mengenali pemuda ini sebagai pria yang memukulinya terakhir kali ketika ia datang untuk mengancam adik iparnya. Namun, kali ini ia tidak akan takut pada Li Qingfeng. Alasannya, ia telah kehilangan ratusan ribu dolar. Para gangster yang datang hari ini berasal dari kasino, dan tujuan utama mereka adalah meminta uang dari Wan Rusu. Ping Yang tahu bahwa jika ia memiliki uang kakak iparnya, ia akan aman. Jika tidak, orang-orang dari kasino tidak akan membiarkannya sendirian. Hei nak, aku tidak memintamu untuk membalas dendam karena telah memukulku terakhir kali. Kau tidak ingin hidup lebih lama lagi di sini. Ping Yang tertawa dingin. Wan Rusu juga mengenali Li Qingfeng. Ia memiliki kesan pertama yang baik terhadap pemuda yang membeli anggur darinya. Setelah mendengar dari orang lain, ia tahu bahwa namanya adalah Li Qingfeng. Qingfeng Li, kau harus pergi dan tinggalkan aku sendiri. Mereka semua gangster dari kasino. Wan Rusu khawatir saat berkata kepada Qingfeng Li. Ia tidak ingin menyeret-nyeret masalah pribadinya sendiri. Li Qingfeng melambaikan tangan dan berkata, jangan khawatir. Kau mentraktirku 2 botol anggur terakhir kali. Aku akan memberi mereka pelajaran hari ini. Ada seorang gangster berdiri di samping Ping Yang. Ada bekas luka panjang di wajahnya yang membuatnya semakin menakutkan. Dia adalah pemimpin geng dan penanggung jawab kasino. Hei nak, kami dari kasino Pingan di Eastern Sea City. Kalau kau mau urusan ini, sebaiknya kita lihat apa yang kau punya. Gangster berwajah penuh bekas luka itu mengerutkan kening sambil mengancam sambil tertawa. Satu-satunya tujuan gangster membawa anak buahnya ke sini adalah demi uang. Mereka menghancurkan toko swalayan karena Wan Rusu menolak membayar mereka. Biasanya, mereka tidak suka mencari masalah, tetapi jika orang tersebut tidak tahu cara bermain, kekerasan tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Lily tertawa. Ia terhibur oleh gangster berwajah penuh luka itu. Semua kekuatan dunia bawah di kota Laut Timur adalah miliknya. Pria berwajah penuh luka ini pasti punya nyali untuk mengancamnya. Mengenai kasino Pingan, Li Qingfeng sepertinya pernah mendengar tentang King Kong sebelumnya. Tempat itu sangat terkenal untuk berjudi bagi banyak orang. Awalnya, Li Qingfeng ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan.
Namun, jika dia melakukannya, mereka mungkin akan kembali dan mengganggu Wan Rusu beberapa hari kemudian. Lebih baik menggunakan kekuatan bawah tanahnya. Kau kenal King Kong? Tanya Lily sambil menatap pria berwajah penuh luka itu. Ia tahu kalau ia menyebut kakek Li, pria ini mungkin tidak akan tahu karena ia sama sekali tidak mengenalinya. Kak Kong. Tentu saja, aku kenal dia. Dia bos kota Laut Timur. Aku pernah mendengar pidatonya. Dia idolaku. Pria berwajah penuh luka itu terkagum-kagum ketika berbicara tentang King Kong. Melihat wajah kagum pria berwajah penuh luka itu, Lily Qingshan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia tidak menyangka King Kong punya penggemar. Ia tidak ingin mengecewakan gangster berwajah ketakutan itu. Namun, demi Wan Rusu, ia harus mengatakan yang sebenarnya dan mengecewakannya kali ini. King Kong adalah bawahanku. Tolong bantu aku, biarkan Wan Rusu sendiri, dan jangan membuat masalah lagi di toko swalayan di masa depan. Kata Li Qingfeng sambil mengangkat Wan Rusu. Apa? King Kong bawahanmu? Pria berwajah penuh luka itu tertegun lalu marah. Bagaimana mungkin? King Kong adalah bos kota Laut Timur dan idolanya. Dia sangat marah karena pemuda yang berdiri di sini menghina King Kong. Nak, beraninya kau bilang saudara Kong bawahanmu. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Wajah pria berbekas luka itu serius dan matanya dipenuhi amarah. Li Qingshan memutar matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika ia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang mempercayainya. Melihat betapa pria berwajah penuh bekas luka itu memuja King Kong, Li Qingshan tidak ingin mematahkan fantasinya. Tunggu, biar aku telepon King Kong dan minta dia bicara denganmu. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon King Kong. Nak, aku pasti akan mematahkan kakimu kalau bukan kakak Kong yang mengangkat telepon, kata lelaki berwajah penuh luka itu dengan nada galak. Begitu Li Qingfeng menelepon, King Kong mengangkat telepon. Ia berkata dengan hormat, Kakek Li, apakah Kakek Li ingin saya melakukan sesuatu? King Kong, aku sedang bersama seorang pemimpin gangster dan dia juga manajer kasino pingan. Aku sudah bilang padanya bahwa kau bawahanku dan dia tidak percaya. Bicaralah padanya. Kata King Feng Li melalui telepon. Kemudian, Li Qingfeng menyerahkan telepon itu kepada pria berwajah penuh bekas luka itu dan berkata, ini, King Kong ingin bicara denganmu. Pria berwajah penuh luka itu mengambil alih telepon dengan curiga dan mendengar suara yang familiar, itu Scar dari kasino pingan, kan? Aku melihatmu terakhir kali. Itu kakek Li, mengerti. Dia dewa kota Laut Timur. Aku bawahannya. Lakukan apapun yang dia mau. Mengerti. Scar berlutut dan berkata, Kakek Li, aku tidak mengenali kakek Li dan telah menyinggung kakek Li. Mohon maafkan aku. Scar membungkuk dan bersujud dengan hormat tepat setelah dia selesai berbicara dengan King Feng Li. Semua gangster ketakutan setelah melihat pemimpin mereka berlutut dan bersujud, lalu mendengar bahwa pria itu adalah kakek Li. Mereka berlutut dan berseru, Kakek Li, maafkan kami. Para gangster ini semua mengawasi kasino. Meskipun mereka belum pernah melihat Li Qingfeng sebelumnya, mereka telah mendengar tentang Dewa Kota Laut Timur. Dia adalah orang terkuat dan paling menakutkan di Kota Laut Timur. Scar, jangan berlutut. Berdirilah. Jangan pernah ganggu toko swalayan ini, mengerti? Soal bajingan ini, Ping Yang, aku mengandalkanmu untuk memberinya pelajaran, kata King Feng Li. Baik, Kakek Li. Scar berdiri, berjalan ke arah Ping Yang, dan menepuknya ke tanah. Ping Yang jatuh ke tanah dan berteriak, tetapi Scar tidak mau melepaskannya begitu saja. Gara-gara orang ini, Scar sendiri hampir menyinggung kakek Li. Ia harus membuatnya membayar atas perbuatannya. Scar meregangkan kakinya dan menendang Ping Yang dengan keras hingga mematahkan beberapa tulang rusuknya. Terima kasih. Wan Rusu menyeka air mata di wajahnya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ia hanyalah seorang wanita lemah, dan suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Hanya toko swalayan yang ia miliki. Jika bukan karena Li Qingfeng, ia pasti sudah mati. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang menyusahkanmu lagi. Aku harus pergi sekarang. Li Qingfeng melambaikan tangan dan bersiap untuk pergi. Ia masih perlu berbelanja. Suelin dan yang lainnya masih menunggunya di rumah. Bab 680. Ruyan Liu datang untuk makan malam. Tunggu sebentar. Wan Rusu memanggil King Feng Li ketika dia hendak pergi. Wan Rusu masuk ke toko swalayan dan mengambil 2 botol Maotai terbaik TL, alkohol termahal di Tiongkok. Ia memberikannya kepada Li Qingfeng dan berterima kasih atas bantuannya. 2 botol Maotai ini harganya bisa mencapai ribuan dolar. Uang itu tidak berarti apa-apa bagi Li Qingfeng, tetapi bagi Su Wanru, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Li Qingfeng ingin memberinya uang, tetapi Su Wanru menolak.
Akhirnya, Li Qingfeng terpaksa membeli 2 botol Maotai. Pemiliknya baik sekali. Terakhir kali dia memberiku 2 botol Wuliang Ye, dan kali ini dia memberiku 2 botol Maotai. Li Qingfeng merasa tersentuh. Perbuatan baik membuahkan hasil. Li Qingfeng tersenyum dan merasa puas. Meskipun Li Qingfeng marah dan cukup kuat hingga bisa membunuh Raja Buaya dengan 1 pukulan, ia tetaplah orang yang penyayang dan baik hati. Ia tidak pernah menindas orang lemah, ia hanya menindas yang kuat. Li Qingfeng membawa Maotai ke toko kelontong dekat distrik, membeli ikan, ayam, bebek, dan sayuran. Setelah itu, ia kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Lily merasakan suasana yang aneh. Ia mendongak dan melihat Ruyan Liu duduk di sofa ruang tamu bersama Su Elin di sampingnya. Di sisi lain, ada Alice dan Xi Miao. Keempat wanita ini entah bagaimana bertemu kembali. Mengapa Ruyan Liu ada di sini? Li Qingfeng terkejut karena perut Ruyan Liu membesar. Dia pasti sudah mati jika Su Elin tahu. Selain Su Elin, hanya Alice yang tahu dia pulang. Li Qingshan menatap Alice saat pikiran itu muncul di benaknya. Alice tersipu dan menunduk. Jelas bahwa dialah yang memberitahu Ruyan Liu tentang kepulangan Li Qingshan. Qingfeng, aku di sini untuk makan malam. Kamu tidak keberatan? Tanya Ruyan Liu sambil tertawa dan berdiri. Apa yang bisa dikatakan Li Qingfeng? Dia sudah ada di sini. Dia tidak mungkin mengusirnya, kan? Dia harus mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Aku akan pergi memasak. Su Elin menatap Li Qingfeng dengan marah saat berbicara dengan Ruyan Liu. Ia tidak tahan dengan tatapan mereka. Di antara keempat wanita ini, Su Elin adalah istrinya, Ruyan Liu, dan Alice pernah berhubungan seks dengannya. Bahkan Xi Miao, seorang wanita suci Miao Jiang, pernah melihatnya telanjang sebelumnya. Ia mendapati dirinya dalam situasi yang canggung. Li Feng berhasil lolos setelah ia pergi ke dapur, tetapi para wanita di ruang tamu tidak bisa lolos. Keempat wanita itu terbagi menjadi 2 tim, Su Elin dan Xi Miao berada di 1 tim, sementara Ruyan Liu dan Alice di tim lain. Mereka semua saling menatap. Nona Lin, saya baru saja sampai di tempat Anda. Maukah Anda menuangkan teh untuk saya, tamu Anda, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Ia merasa senang melihat Su Elin kesal. Silakan ambil sendiri kalau mau teh, kata Su Elin memutar matanya. Ia tidak punya kesan yang baik terhadap Ruyan Liu. Meskipun Su Elin dan Li Qingfeng akan segera menikah, Ruyan Liu tetap mengunjungi rumah mereka. Apa yang dia coba lakukan? Sepertinya Ruyan Liu sedang pamer. Dia benar-benar jalang. Su Elin tidak senang karenanya. Baiklah, kalau kamu tidak mau ambilkan teh, aku akan ambilkan air sendiri. Ruyan Liu berdiri dan ingin mengambil air. Ia sedang mengandung dan membutuhkan banyak makanan dan air setiap hari. Istirahatlah, Saudari Ruyan. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Alice tahu tentang situasi Ruyan Liu. Ia menyuruh Ruyan Liu duduk sementara Alice pergi mengambilkan air. Alice lebih menyukai Ruyan Liu dibandingkan wanita lain. Mungkin karena mereka berdua adalah wanita milik Liu Qingfeng, mereka rukun. Mereka berdua tidak menyukai Su Elin. Su Elin mengerutkan kening ketika melihat Alice menuangkan air untuk Ruyan Liu. Ia merasa sedikit kesal dan berkata, Zi, tuangkan air untukku juga. Baik, Saudari Sue. Miao Zi tahu apa yang diinginkan Su Elin. Ia berdiri dan pergi mengambilkan air untuk Su Elin juga. Hanya ada 1 dispenser air di ruang tamu. Alice ingin mengambilkan air untuk Ruyan Liu, begitu pula Zi Miao yang ingin mengambilkan air untuk Su Elin. Mereka berdua tidak mau mengalah. Alice memegang cangkir dan segera menuju dispenser air. Zi Miao mengikuti Alice, mengambil cangkir, dan berjalan menuju dispenser air. Kedua wanita ini sama-sama master, terutama keduanya master kelas SS, mereka berada di level yang sama dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Alice dan Zi Miao sama-sama memegang cangkir dan bergegas menuju dispenser air secepat kilat. 2 gelas kaca saling bertabrakan. Saat Alice hampir mengambil air, Zi Miao menyenggol cangkir Alice dengan cangkirnya, begitu pula sebaliknya. Alice dan Zi Miao sedang berebut air terlebih dahulu. Di sisi lain, Su Elin dan Ruyan Liu baru saja akan memulai pertarungan lagi. Nona Lin, saya selalu punya pertanyaan untuk Anda. Bolehkah saya bertanya? Ruyan Liu tertawa dengan sedikit kelicikan di matanya. Mintalah sesukamu, kata Su Elin dingin. Bagi rivalnya dalam hubungan ini, ia memancarkan aura yang kuat, bak seorang ratu. Ruyan Liu bukanlah orang biasa dan dia tidak akan takut dengan aura kuat Su Elin. Nona Lin, aku ingin bertanya apakah kamu masih perawan sekarang, tanya Ruyan Liu dengan nada menggoda. Su Elin tersipu dan merasa tidak nyaman mendengar pertanyaan Ruyan Liu. Pelacur ini berani bertanya seperti ini.
Apa dia tidak sedang mempersulitku? Mengenai pertanyaan ini, Suelin sebenarnya tidak tahu harus menjawab apa. Jika dia bilang dia masih perawan, itu tidak akan berhasil karena dia dan Li Qingfeng sudah lama menikah. Selain itu akan berdampak besar pada reputasi mereka berdua. Kalau saja orang-orang tahu bahwa Suelin masih perawan, mereka akan meragukan apakah itu adalah masalah kesehatan yang dialami oleh Qingfeng Li, atau Suelin yang tidak menyukainya dan menolak untuk tidur dengannya. Suelin mengerti bahwa ia tidak bisa mengatakan bahwa ia masih perawan. Namun, hal itu tidak akan berhasil jika ia mengatakan ia tidak perawan. Karena orang-orang akan tahu jika mereka memperhatikan detailnya. Saat Suelin sedang mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaan ini, terdengar suara bang yang keras dari dispenser air. Karena Alice dan Zi Miao berebut dispenser air, dua gelas saling bertabrakan, pecah berkeping-keping, dan mengeluarkan suara keras. Suelin mengganti topik dan berkata, kalian ini ngapain sih? Kami minta kalian ambil air, bukannya ribut. Alice dan Zi Miao sama-sama tersipu dan malu. Lagi pula, ini tempat Suelin, dan mereka merasa kasihan karena memecahkan cangkirnya. Li Qingfeng sedang memasak di dapur. Ia keluar ketika mendengar suara gaduh di ruang tamu. Ia mengerutkan kening dan berkata, kalian berempat, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian memecahkan cangkir dengan menuangkan air? Kalian bukan anak berusia 3 tahun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.